Anak bungsu saya berusia 5 tahun, dan dia telah bertanya selama bertahun-tahun, apakah kami dapat memiliki pohon Natal saat Natal. Tetapi sebagai Muslim kami merasa ini tidak pantas karena tidak mencerminkan keyakinan kami. Si mengatakan kepada media lokal setempat bahwa selama liburan Muslim seperti Idul Fitri atau Idul Adha, dia jarang merasakan antusiasme warga Muslim, tidak seperti warga Kristen Amerika ketika menyambut Natal. Make the tahajjud all night long. Pimpin rakyatnya makmur terjamin. Oh, what fun it is to say, to Allah do we pray. Like a tidal wave. Shalom sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus, puji Tuhan kita bertemu kembali dalam kasih-Nya. Mungkin di antara kita sering bertanya-tanya ya, kenapa sih ada umat sebelah itu yang mengharam-haramkan hari raya atau hari Natal kita? Saya jujur sahabat ya, sampai sekarang masih bingung dengan fatwa mengharamkan hari raya orang Kristen. Mungkin kita sudah sering melihat bagaimana para ustadz, para ulama berkhotbah di dalam masjid menyampaikan hari raya umat Kristen itu haram, 25 Desember haram. Sebenarnya bukan hanya hari Natal sahabat, hari Paskah, hari kebangkitan, bahkan hari kenaikan, itu sering kita dengar disampaikan dalam ceramah kalau itu diharamkan. Memang secara logika kita konyol sih. Mereka tidak merayakan Natal, mereka tidak merayakan Paskah, dan tidak merayakan hari kenaikan, tetapi mereka yang mengharamkan. Ya, itu yang terjadi sahabat dan yang sering kita alami. Dengan adanya olok-olokan mengharamkan hari raya agama Kristen ini, saya bertanya-tanya dalam hati, apa penyebabnya? Ya kalau kata mereka, oh Yesus bukan tanggal 25 Desember lahir. Ya sebenarnya apa urusan mereka? Kan gitu sahabat, tidak ada urusan mereka mau tanggal 100 Desember kayak lahirnya, kan tidak ada urusan mereka sebenarnya mengurusi itu. Ya urus sajalah agama mereka, Tuhan mereka dan Nabi mereka. Tidak ada urusan mereka sebenarnya. Walaupun demikian banyak orang Kristen yang menanggapi. Bahkan ada video yang saya upload ternyata benar dan sesuai dengan Alkitab, fakta dan nyata bahwa Yesus sesuai dengan kalender Masehi tanggal 25 Desember lahirnya. Ya, saudara nanti boleh tonton ya video saya di bawah. Itu datanya jelas, faktanya jelas sesuai dengan isi Alkitab. Tetapi pernyataan mereka itu saya rasa terbantahkan ya dengan video ini. Yuk kita lihat videonya sahabat. Berjabatan tangan sambil bermaaf-maafan, hilang dendam habis merah di hari lebaran. Minal aidin wal faidin, maafkan lahir dan batin. Selamat para pemimpin, rakyatnya makmur terjamin. Bagaimana? Tertarikkah Anda untuk membelinya di Hari Raya Idul Fitri tahun depan? Festivities because Christmas is haram? Well, not to worry. This year we have a special guest who will Islamicize all your favorite Christmas songs. Look no further than Dr. Zakir Naik. Oh, make dua, dua all the way. Oh, what fun it is to say, to Allah do we pray. Laylatul Qadr, Laylatul Qadr. Pray with me, sister and brother. Make the tahajjud all night long.
your iman will be nice and strong. Iftar is heavenly feast. Iftar is heavenly feast. Last Christmas I gave you Quran. The very next day you accepted Islam. Thank God I saved you from fears of roasting alive in Jahannam. Islam is haq. Islam is light and Islam is right, spreading the love amongst everyone. Now the jingle bell has begun. Islam is haq. Grow your beard and don't be weird. Trim your mustache and wear a cap. That's the jingle bell rap. Brothers and sisters, I hope you enjoyed this Christmas halal song special. If you like this video, please hit like and subscribe, and inshallah ta'ala I will see you next Christmas. Hold on to the question. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride on a Sufi sleigh. Salafi, Sufi, Wahhabi and Shia, Ahmadi, all are kufar. Ya sahabat, kenapa mereka buat begitu? Karena ini kita tonton videonya ya. Karena ini sahabat. Anak bungsu saya berusia 5 tahun, dan dia telah bertanya selama bertahun-tahun, apakah kami dapat memiliki pohon Natal saat Natal? Tetapi sebagai Muslim kami merasa ini tidak pantas karena tidak mencerminkan keyakinan kami. Si mengatakan kepada media lokal setempat bahwa selama liburan Muslim seperti Idul Fitri atau Idul Adha, dia jarang merasakan antusiasme warga Muslim, tidak seperti warga Kristen Amerika ketika menyambut Natal. Bazi mengatakan, dia ingin membawa sedikit semangat Ramadan ekstra. Bazi mengetahui hal itu dengan sangat baik, dan mencoba mengubahnya. Satu pohon Ramadan pada satu waktu. Terinspirasi dari pohon Natal, Bazi kemudian mulai memasang pohon dan menghiasinya dengan nuansa Islami, sebagai persiapan untuk menyambut Ramadan. Namun, putrinya yang berusia 4 tahun dengan polos mengira kalau itu adalah pohon Natal. Pada hari yang sama, Bazi kemudian membongkar pohon itu dan menatanya kembali berbentuk bulan sabit, simbol yang diakui secara luas dalam Islam. Akhirnya jadilah pohon bulan sabit Ramadan. Ketika Bazi menguploadnya di Instagram, pohon itu telah meledak secara online dengan nama yang berbeda. Pohon bulan sabit, pohon Ramadan, dan bahkan pohon Idul Fitri, netizen menyebutnya. Karena semakin banyak keluarga yang menggunakannya, pencarian untuk tagar Ramadan Tree di Instagram menghasilkan lebih dari 1000 postingan. Sementara untuk tagar Eid Tree menghasilkan lebih dari 1500 postingan. Mengutip dari thenationalnews.com, pohon bulan sabit telah menjadi tren di Uni Emirat Arab. Zahira Marti, pendiri agensi pengembangan merek Ting Licorice, membelinya pada tahun 2020 melalui Amazon, tetapi dia merasa cukup sulit untuk mendapatkannya pada saat itu, dan pilihannya terbatas. Namun, hari ini lebih mudah, karena sejumlah merek mulai menjualnya. Crate & Barrel, yang memperkenalkan pohon tersebut pada tahun 2020, melihat penjualan pohon sabit melonjak tahun ini. Barang yang sangat populer ini dapat dibeli baik secara online maupun di dalam toko, seharga 400 dirham. Penduduk UEA dan ibu 4 anak Tagreb Candap, yang membeli satu sebelum Ramadan dari Gibsons, mengatakan itu sebagai cara yang bagus untuk memulai percakapan dengan anak-anak kecil tentang Islam dan Ramadan. Kami suka mendekorasi untuk Ramadan dan Idul Fitri, untuk memberi anak-anak rasa kegembiraan di sekitar bulan suci dan Idul Fitri. Dia sangat bersemangat ketika pohon sabit tiba, dan kami menjelaskan kepadanya mengapa bulan itu penting dalam Islam, terutama di sekitar Ramadan dan Idul Fitri. Dia merasakan semangat sekarang. Itulah semangat yang dirasakan juga anak-anak Kristen ketika merayakan Natal. Ada banyak kenangan indah yang tertinggal di memori masa kecil kami ketika Natal. Pohon Natal, Santa Claus, hadiah Natal, lagu Natal, kegembiraan dan semangat Natal, itulah yang menjadi bagian dari serpihan-serpihan kenangan itu. Bagaimana, tertarikkah Anda untuk membelinya di Hari Raya Idul Fitri, tahun depan? Ya, jelas sahabat ya. Jadi, dalam video-video ini kita mengetahui ternyata hari Natal itu bisa membuat murtad, keluar dari agama Islam atau keluar dari agama mereka. Ya, kalau itu sih saya rasa fakta ya, karena memang sering terjadi.
beberapa orang murtad di hari Natal. Saya pernah menemukan ada satu keluarga, anaknya satu-satu murtad ketika bulan Desember menjelang Natal. Sekarang tinggal bapak ibunya saja yang masih muslim, sahabat. 6 anaknya, 6-nya semua masuk Kristen di hari Natal. Tetapi sampai sekarang bapaknya dan mamanya masih muslim, sahabat. Itu diceritakan sendiri oleh mama dan papanya. Anaknya itu tertarik dengan indahnya hari Natal, dengan aksesoris hari Natal, dan moto-moto di hari Natal. Ya, kita tahu, sahabat ya, biasanya tema-tema hari Natal itu hari damai, hari kasih, hari penuh cinta kasih. Ya, saudara yang terkasih, itu yang digaung-gaungkan di hari Natal. Hari-hari yang menyejukkan, yang membuat kita terpesona. Ya, tidak ada di hari Natal itu temanya adalah mari kita menggeruduk tempat ibadah agama lain. Tidak ada, sahabat. Mari kita bubarkan orang lagi beribadah. Tidak ada. Dan tidak ada di hari Natal itu temanya mari kita buat izin mempersulit agama lain untuk beribadah. Tidak ada, sahabat. Atau mari kita penjarakan para orang-orang yang keluar dari Kristen. Tidak ada. Atau inilah saatnya hari Natal kita harus bersepakat untuk membuat acara demo besar-besaran turun ke jalan untuk menangkapi orang-orang yang keluar dari Kristen, melarang mereka pulang ke kampung halamannya. Tidak ada, sahabat. Biasanya festival-festival yang dilakukan oleh kekristenan selalu acara-acara damai. Ya, mereka keliling kota pun ya bernyanyi-nyanyi saja kan. Ya, menyampaikan perdamaian, kasih, begitu, sahabat. Itu festival-festival hari Natal itu kan luar biasa. Tidak ada seruan-seruan atau tangisan-tangisan tentang penganiayaan kepada kekristenan. Ya, meskipun kita tahu Kristen adalah satu-satunya kepercayaan yang sering mengalami persekusi. Tetapi di hari Natal itu, saudaraku, semua berbahagia. Semua penuh damai. Jadi itulah yang dilihat orang dalam sebuah Natal ini. Kenapa orang tertarik? Khususnya anak-anak. Kan bagus, sahabat ya. Memang tidak tercatat di Alkitab tentang pohon Natal, tentang Santa Claus. Tidak tercatat. Tetapi kan itu sesuatu yang membangun. Sesuatu yang membuat orang senang. Tidak ada yang salah dong. Namanya kita sedang merayakan hari kebesaran kita. Ya, kita bikinlah orang senang dengan aksesoris atau lampu-lampu, dengan bola-bola Natal itu, saudaraku. Itu sebenarnya kan bagaimana Natal ini berdampak membahagiakan semua orang. Itunya, saudaraku. Karena itu tidak melanggar firman Tuhan. Tidak ada di Alkitab dikatakan kita tidak boleh membahagiakan orang. Justru itu dianjurkan, sahabat. Ya, bikin aksesoris Natal yang terbaik. Kan indah, elok. Makanya saudara jangan heran. Anak-anak muslim, remaja muslim, bahkan orang tua muslim sendiri gemar berfoto bersama Santa Claus, gemar berfoto di depan pohon Natal. Karena elok, indah, menarik, saudara. Dan tidak sedikit di antara mereka ingin memasang pohon Natal itu di rumah mereka, meskipun mereka tidak Kristen gitu. Karena elok, indah dipandang, saudara. Tetapi oleh karena peraturan agama mereka, sehingga mereka tidak bisa untuk memasang itu di rumah mereka. Kadang-kadang mereka kepengen gitu, saudaraku, memasang itu di rumah mereka. Ya, itulah penyebabnya, sahabat, sehingga kekhawatiran dari mereka kalau tidak diharamkan hari Natal ini berbahaya buat umat. Bisa umat murtad berjemaah, sahabat, kalau tidak diharamkan. Jadi saya rasa begitu ya. Itulah sebabnya mengapa hari Natal itu menurut pandangan saya diharamkan, karena sangat berpengaruh di umat mereka. Banyak umat mereka yang tertarik dengan hari Natal, sehingga kita melihat hari Natal banyak diharamkan oleh mereka. Makanya berdoalah di hari Natal ini supaya Tuhan berikan kita kado, yaitu minimal 1-2 jiwa boleh kita bawa kepada Tuhan, sahabat. Saya selalu berdoa demikian. Tuhan, saya mau kado jiwa-jiwa baru. Saudara, saya ingin malaikat di sorga bersorak-sorak ketika hari Natal tiba. Saya ingin Tuhan bersuka cita ketika hari Natal tiba. Karena dalam pemikiran saya, belum tentu malaikat bersorak-sorak kalau saya ganti mobil, kalau saya renovasi rumah, saya ganti sepeda motor. Kado-kado ya yang fisik lah, saudaraku. Saya ingin
Setiap tahun malaikat itu bersorak. Biar capek malaikat itu, biar saja mereka capek bersorak-sorak terus karena kita membawa jiwa. Oke sahabat yang terkasih ya, Tuhan berkati. Saya ingin kita bersama-sama juga berdoa. Di hari Natal Tuhan berikan jiwa baru di hari Natal. Haleluya. Shalom.